10:09, mari kita mulai untuk kegiatan kita di pagi hari ini, ya. Kakak-kakak boleh banget kalau semisal, ready dan juga sudah selesai kegiatannya untuk bisa di-on-kan kameranya ya, biar interaksi kita biar lebih akrab dan juga gilibisan, gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat di hari Minggu. Ye ye ye. Senang banget hari ini, alhamdulillah bisa ketemu sama kakak-kakak semua di kelasnya Gerakan Aku Berdaya, kolaborasi Tempat Runner Skills dan juga Nina Nugroho ya, karena ini, periode kedua di tahun 2022 sampai 2023 yang insya Allah kelas webinar series ini akan berjalan 12 bulan lamanya, 50 minggu, dan juga akan dibersamai oleh 50 trainer dari tempat trainer skill yang sudah terselenggara sejak bulan Desember 2022 lalu sampai dengan November 2023. Coming soon ya, tetap berjalan setiap minggunya. Dan topiknya ini akan seru banget karena topiknya ada 3 tema besar, yaitu tema profesi, keluarga, dan juga sosial. Dan spesial untuk di bulan Februari ini akan ngebahas tentang self development. Wih, keren apa keren banget ya. Dan sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu kakak-kakak, saya Dila yang akan membersamai Kak J untuk kelas kita hari ini di Gerakan Aku Berdaya ya, dan temanya mungkin ada yang sudah spill di Instagramnya Tempat Runner Institute atau juga di Instagramnya @gerakan_aku_berdaya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang self love journal. Gimana upaya menerima dan mencintai diri untuk ketenangan hati lewat menulis. Yes, makanya disiapin untuk alat tulisnya atau alat ketik-ketiknya untuk menulis ya kakak-kakak semuanya, boleh itu di handphone atau juga ada yang mungkin sekarang lagi pakai laptop boleh juga, atau mau nulis aja, mau pakai pulpen sama kertas, itu juga boleh banget ya, silahkan. Dan sebelum itu, mari kita kenalan dulu, mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini ada yang belum tahu tempat Runners Guild itu apa. Terus juga gerakan Aku Berdaya ini apa sih? Dan siapa Mbak Nina Nugroho ini? Mungkin sekilas mau dikenalin dulu ya, kakak-kakak semua. Sorry, agak keselak dikit ya, keselak berlian pemirsa, maaf ya. Jadi tempat ini adalah asosiasi tempat trainer skill, sebuah wadah untuk trainer dan pebisnis training yang sudah menyelesaikan program inkubasinya kurang lebih selama 16 minggu lamanya, dan ini di lead mentori oleh Dr. Indrawan Nugroho yang sekarang ini sudah lebih dari 200 member sudah ada di dalamnya, dan Kak Ji salah satunya yang menjadi trainer dan jebolan dari tempat Trainer Skills ini teman-teman. Terus juga gerakan Aku Berdaya itu apa sih? Jadi gerakan Aku Berdaya ini itu adalah sebuah kegiatan lanjutan dari Professional Women's Week di tahun 2021 lalu yang telah berlangsung dari tanggal 21 sampai 24 September 2021, yang itu berupa webinar online, charity sale, terus juga gala luncheon dan juga afternoon tea. Terus juga puncak acaranya ini diakhiri dengan deklarasi Aku Berdaya. Jadi kegiatan Aku Berdaya ini bertujuan untuk melejitkan keberdayaan perempuan di Indonesia, dan yang menjadi penggagasnya itu adalah Mbak Nina Nugroho. Mudah-mudahan hadir Mbak Nina, ya. Terus juga apa sih yang bikin uniknya, karena gerakan Aku Berdaya ini unik banget kakak-kakak semuanya dan juga teman-teman, karena Mbak Nina ini sangat concern banget terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, terus juga apa sih, self development juga itu gimana caranya ya biar ini tuh selain bukan cuman label Aku Berdaya, tapi memang harus berdaya sebagai perempuan di Indonesia, seperti itu. Lalu juga yang akan membersamai kita di sesi hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita semua, ada Kak J. Luvina. J. Luvina ini merupakan seorang creative writing mentor
ya, yang aduh ini mah sudah melanglang buana ya, dan yang mungkin sudah ketemu atau sudah, engage banget sama Kak J juga di sini, mudah-mudahan banyak juga ya, karena beliau ini merupakan penulis dari 178 buku, lalu juga Kak J ini penulis bersertifikasi BNSP dan founder Nulis Yuk. Nah, jadi teman-teman juga bisa cek di Instagram-nya @nulisyuk itu apa sih, kalau, Nulis Yuk ini pasti adalah platform belajar nulis ya, untuk kesehatan mental, guys. Jadi nulis ini bisa berkaitan untuk kita bisa menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita dengan sudah lebih dari 25.000 alumni sudah dibersamai oleh Kak Jelvina. Dan salah satu karyanya ini yang lagi hits dan booming karena sempat berkolaborasi dengan Rans Entertainment ya, betul ya Kak J ya. Nama bukunya itu adalah Rans in Real Life. Mungkin teman-teman ada yang sempat ngelihat itu, dan kita ketemu sama penulisnya hari ini loh. Jadi silakan dimaksimalkan apa yang nanti Kak J akan sampaikan. Silakan disaring, digali lagi apa yang ini penting banget untuk aku bisa dapetin di hari ini. Silakan dimaksimalkan ya. Tapi sebelum itu, mari kita mulakan dulu dengan berdoa kakak-kakak semuanya agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, berkah, bermanfaat, berdampak, dan apa yang kakak-kakak inginkan hari ini harapannya bisa terwujud ya, insya Allah ya. Berdoa, mari kita mulai. Silakan. Cukup, terima kasih. Dan kalau begitu langsung saja kita akan mulai untuk Kak J memberikan materi, tapi sebelum itu mari kita sapa dulu ya. Selamat pagi Kak J. Pagi Teh Dila, give applause dulu dong buat Teh Dila. Iya. Acara hari ini cheerful banget, semangat banget ya, sampai ya ke sana ya, ke Banyuwangi, ke Kalimantan Tengah tuh semangat Kak Dila sampai ke sana. Pokoknya masih Indonesia. Se-Indonesia benar banget. Kak J, ayo kita mulai yuk. Yuk, udah nggak sabar, silahkan. Siap, thank you ya Teh Dila ya. Tip teman-teman, kita sekarang akan sharing nih tentang self-love journal. Sebelum kita mulai, dari angka 1 sampai dengan 10, teman-teman cinta sama diri teman-teman sendiri ada di angka berapa sih? Yuk, ayo. Ayo, boleh Angka ditulis di berapa? chatbox-nya. Angka 10, ada yang masih 7. Wow, Wow. keren. Keren 9, banget. 8. 8. Ada lagi. 7. 7. Thank you Kakak Nisa. Yeay. Masya Allah ya, ada lagi. Nah, ada 7. Yang 10 nanti punya challenge untuk mempertahankannya nih. Masih ada yang, iya ya, 9 masih ada lagi nih. Ada satu angka yang bisa kita kejar hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai diskusi kita hari ini, mudah-mudahan angkanya naik ya. Yang tadi Kak Tiara yang angkanya udah 10 mau menyebarkan self-love-nya ke orang-orang yang dicintai, orang-orang yang di sekitarnya itu bisa kebagian juga. Angka self-love-nya jadi naik juga. Masya Allah, luar biasa banget. Mudah-mudahan yang nggak ngirim angkanya, mudah-mudahan teman-teman juga berjuang ya kita untuk self-love bareng-bareng. Nah, seneng banget nih hari ini karena saya suka banget dengan menulis, maka salah satu tools dari self-love itu adalah menulis. Teman-teman bisa lihat ya, di mana aja teman-teman belajar tentang self-love, itu nggak akan lupa, nggak akan ketinggalan dengan tools menulis. Kok bisa ya? Mudah-mudahan nanti akan terjawab di diskusi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya ini nih udah dikenalin sebenarnya sama Teh Dila. Makasih banget Teh Dila. Jadi teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama J, hai, salam kenal semuanya. Jadi nama saya Jelvina. Luvina itu awal katanya itu dari cinta, teman-teman. Nah, cocok banget ya sama pembahasan kita hari ini. Sesuai dengan namanya, J tuh pengen banget menebarkan cinta dengan kemampuan potensi yang J punya. Mudah-mudahan J Luvina ini bisa membantu nemenin teman-teman untuk makin cinta dengan dirinya, kemudian bisa kita berjuang gitu untuk mencintai diri sendiri dan juga mampu untuk memberikan cinta ke orang-orang di sekitar kita, teman-teman ya.
Saya merupakan ibu juga, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang masih kecil-kecil dan ngegemesin banget ya, yang itu bagaikan roller coaster gitu ya, perasaan seorang ibu dengan anak usia 5 tahun, 3 tahun, dan setahun. Gitu ya. Tapi alhamdulillah banget dengan support suami, saya tetap bisa beraktualisasi diri, tetap bisa di sini nih bareng teman-teman di sini. Alhamdulillah banget. Jadi kalau dulu tuh saya mengkhawatirkan banget kalau misalnya jadi ibu itu akan apa ya, menghalangi saya untuk berkarya. Tapi ternyata setelah saya jadi ibu, justru mereka lah bahan bakar semangat saya untuk berkarya. Dulu waktu anak pertama, dulu waktu belum punya anak ya, waktu belum punya anak saya agak khawatir nih, gimana nih kalau udah punya anak gitu kan. Wah, nggak bakal bisa dong berkarya gitu kan. Ternyata apa? Ternyata saya jadi lebih semangat untuk berkarya dan karya sebelum punya anak sama udah punya anak satu itu lebih banyak punya anak satu gitu kan. Terus hamil lagi nih, hamil anak kedua. Aduh, gimana nih ya kalau anak cuma satu mungkin masih bisa lah ya napas ya. Tapi kalau anak udah dua gimana dong? Bisa nggak ya berkarya ya? Tapi ternyata waktu anak kedua lahir, bahan bakarnya nambah kan guys. Bahan bakar nambah, ternyata karya saya waktu punya anak kedua justru lebih banyak saat saya dulu waktu masih punya anak pertama, punya anak satu. Terus hamil lagi anak ketiga gitu ya, muncul lagi, tetap muncul kekhawatiran itu meskipun udah dilatih 2 kali sebelumnya ya, tetap khawatir. Ya iyalah anak kedua mungkin masih bisa napas, gimana ya kalau misalnya punya anak 3 masih bisa berkarya, tidak gitu kan. Tapi ternyata setelah saya punya anak 3 justru percepatannya itu makin kayak kalau misalnya kita melewati sebuah perjalanan ini tuh bahkan kayak jalan tol banget. Karena saya percaya bahwa anak itu bukan penghalang kita untuk berkarya, justru mereka lah bahan bakar kita, semangat kita untuk berkarya. Apalagi cinta kita jadi bertambah kan. Jadi kalau misalnya saya punya anak 3, kemudian cinta saya terbagi 3 kan enggak ya. Setiap anak lahir itu selalu memberikan cinta yang utuh buat kita sehingga setiap anak mendapatkan cinta-cinta yang utuh. Nah, tugas kita sebagai ibu adalah mengutuhkannya ya, jangan dipisah-pisah agar cinta yang kita berikan juga utuh. Nah, ibunya juga mesti punya nih cinta yang utuh dulu. Belum bisa memberikan cinta yang utuh untuk anak-anak kita dan juga pasangan. Oke deh. Teman-teman, apa sih yang kamu lihat dari dirimu? Boleh dong, 1 kata deh. Atau mau 3 kata boleh. 3 kata yang mewakili dirimu. Go, kita mulai dari 3 kata ya. Nanti 3 kalimat, 3 paragraf, 3 halaman. Oh, enggak ya. Kita mulai dari kata dulu nih. Coba dong sebutin 3 kata. Atau bebas saja mau 1 kata, it's okay, yang mewakili dirimu. Apa ya? Apakah itu merupakan pertanyaan yang sulit? Sulit mana nih dengan soal psikotes? Sok kuat, Udah ada nih Kak J, sok kuat. ya nggak apa-apa. Jujur itu Gak lebih. apa-apa untuk jujur ya. Ya benar-benar teh, jadi jujur. 1 kata. Pendiam. Diam. Mau berbagi. Aku bahagia. Masya Allah. Pembelajar Kak J. Wow. Kuat mandiri pembelajar. Menurut teman-teman pertanyaan ini sulit nggak sih untuk dijawab? Sulit diungkapkan. Sulit diungkapkan ya, atau sulit memilih nih, terlalu banyak nih kata yang mau dipilih, mau milih yang mana mungkin gitu ya. Beragam ya Teh Dila ya jawabannya ya. Insya Allah. Oke. Nah teman-teman, pertanyaan buat diri kita sendiri itu kadang lebih sulit saat kita ditanya tentang orang lain, tentang keadaan orang lain. Justru kita kalau pas ditanya tentang orang lain tuh kayak ini kita yang paling tahu gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain itu kok kayaknya tuh paling tahu tentang orang lain dibanding dengan diri sendiri. Padahal kita juga nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi di orang itu, sama kayak orang lain. Kita tuh kan hanya yang boleh kita boleh kita perlihatkan aja ke orang lain kan, yang kita perlihatkan, yang nggak ingin kita lihat ke orang lain ya kita sembunyikan gitu kan, kita privasikan kan. Nah teman-teman ya gitu, kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu benar-benar nggak adil, karena apa yang kita lihat ke orang lain itu semuanya kelebihan.
kekurangannya yang nggak ditunjukkan gitu, sama kayak kita. Kita juga nggak mungkin memperlihatkan kekurangan kita di depan publik, yang kita perlihatkan, yang kita sampaikan adalah kelebihan kita. Jadi rasanya nggak adil kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau memang harus banget membandingkan itu, bandingin aja diri kita hari ini dan juga kemarin. Udah ada perubahan belum? Jadi sering bertanya tentang diri sendiri ini penting banget teman-teman. Karena kita lah yang paling tahu bagaimana kita layak untuk dicintai. Sekarang masalahnya kita meletakkan cinta, bahagia kita layak dicintai atau enggak, kita bahagia hari ini atau enggak, itu ke orang lain. Sehingga saat orang lain tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, itu jadinya tuh kayak salah. Kita kayak nggak berharga. Padahal kan kalau kita cinta sama diri kita sendiri, ya kita melakukannya gitu kan. Nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Jadi misalnya, kita cinta sama pasangan kita, ya masa orang lain yang harus mewakilkan cinta kita ke pasangan kita, dan itu kan nggak nyambung ya. Nah, jadi sama kayak diri kita sendiri. Kalau teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri, letakkanlah semuanya ada di dalam diri teman-teman gitu. Jadi tidak perlu meletakkan layak atau enggaknya kamu dicintai ke orang lain. Biasanya mungkin teman-teman habis yang suka nulis nih ya, unggah tulisan di media sosial, kemudian orang yang diharapkan nge-like ternyata nggak nge-like gitu ya, dan kamu ngerasa kayak kok dia nggak baca tulisan aku sih gitu kan, atau berharap jumlah like-nya 100 tapi yang nge-like tuh cuma 10 gitu kan. Nah, itu artinya kan kita meletakkan kebahagiaan kita dengan orang lain, dan itu bisa mengganggu self love kita, teman-teman. Jadi mudah-mudahan nih hari ini teman-teman bisa utuh mencintai diri sendiri ya. Teman-teman lakukanlah gitu. Sebagaimana teman-teman mencintai orang lain. Kan kalau teman-teman mencintai orang lain ya, mencintai pasangan, teman-teman akan memperlakukan pasangan sebaik mungkin gitu kan, dilayani gitu ya, dipuji, dipersiapkan segala sesuatunya, dibikinin makanan enak. Nah, sama kayak kita kalau kita cinta sama diri kita sendiri, maka kita lakukanlah sebagaimana kita mencintai orang lain. Dan berat banget kalau kita belum cinta sama diri kita, gimana caranya kita buat membagi cinta kita ke orang lain. Jadi kan cinta itu ibarat teko ya, teko yang berisi air. Jadi gimana kita mau ngasih air ke orang lain kalau kita nggak punya isi airnya di dalam teko kita. Tuh tadi ada yang jawab pengen banget hari ini mengisi tangki cinta gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita nggak punya isi cinta di dalam tangki cinta kita, maka kita sulit sekali untuk berbagi cinta dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga jadi lebih sulit menerima cinta itu. Gitu ya. Jadi kita juga lebih sulit untuk membagikannya, kita juga jadi lebih sulit untuk menerimanya. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang lagi berhadapan dengan orang yang kayaknya ngeselin banget, nyakitin banget, itu nggak apa-apa, bukan berarti dia jahat, karena mungkin juga dia udah kehabisan tangki cinta. Karena nggak ada orang bahagia yang mau nyakitin orang lain. Percaya deh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memang pengen banget cinta sama diri sendiri, berupaya untuk bahagia, nggak perlu sampai menyakiti orang lain meskipun kita disakitin. Karena kita tahu kan rasanya gimana disakitin, dan sebaiknya kita tidak menyakiti diri juga, gitu teman-teman, apalagi orang lain. Oke. Teman-teman di sini ada yang pernah kepikiran, capek, pengen banget mati, rasanya kepikiran, baru kepikiran aja gitu. Capek banget, aku rasanya pengen mati aja deh. Pernah nggak sih terlintas mungkin 1 detik, 2 detik itu aku pengen mati aja gitu. Atau bahkan ada yang Pernah dan pernah banget. oh Jadi, pernah wah, banget, ada bangetnya ya Teteh. ada bangetnya. Ada Oke. tidak, Bisa ya. Atau mungkin ada yang pernah sampai melakukan menyakiti diri, teman-teman di sini. sampai hampir melakukan. Enggak Hmm, sih. itu berat banget pasti ya, berat banget ya, berat banget ya Mas. Kalau pernah nggak terlintas, ya teman-teman nggak perlu sedih gitu ya, karena teman-teman nggak sendirian. Ada banyak banget kok orang yang di luar sana juga berjuang dan pernah terlintas pengen mati gitu. Dia juga pernah ngerasain itu. Jadi kayak
Untungnya tuh cuman sampai berdoa gitu ya, berdoanya tuh kayak, "Ya Allah, aku pengen mati dong," gitu. "Ya Allah, aku pengen mati dong, ayo dong matiin aku," gitu ya. Bentar teman-temannya aja minum dulu. Jadi dia berdoa. Untungnya hanya sampai di berdoa aja. Pengen banget mati karena ngerasa kayak gak ada harapan mungkin gitu ya. Mungkin kita juga udah kehilangan apa ya, mau ngapain lagi gitu kan. Nah, kalau mengingat suatu saat pasti akan mati ya. Ya ada yang takut tadi katanya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sampai pengen say goodbye, artinya memang kita udah nggak ada cinta lagi gitu kan. Karena nggak mungkin kita mau kehilangan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita cinta sama diri kita sendiri, maka artinya kita nggak akan mau gitu kehilangan diri kita sendiri. Kita nggak akan mau nyakitin diri kita sendiri. Dan nyatanya memang momen itu nggak mudah, teman-teman. Mungkin ada yang kayak setiap orang tuh rasa sakitnya beda-beda ya. Ada yang dia ditinggal kucing tuh udah hopeless banget hidupnya. Karena mungkin memang dia cinta sama kucing. Mungkin kita yang nggak cinta sama kucing, lo lebay banget sih di apa kucing mati aja sampai seminggu-minggunya nangis gitu kan ya, beda beda kemampuan kita untuk nahan rasa sakit itu kan beda-beda ya. Apalagi misalnya kayak proses jadi ibu ya, proses jadi ibu tuh berat banget karena kita emang nggak punya pengalaman. Teman-teman, setiap ibu itu selalu menemukan pengalaman pertamanya yang kita hadapi jadi ibu ini, semuanya itu pengalaman pertama. Jadi memang jadi ibu tuh nggak ada pengalaman sebelumnya dan kita harus bisa berhadapan dengan semua realita yang baru pertama kali kita lihat gitu di rumah kita. Ini misalnya kita baru pertama kali punya anak satu, itu pertama kalinya kita sebelumnya nggak punya pengalaman. Punya anak dua, ya kita baru pengalaman nih, baru pengalaman punya anak dua gitu kan. Jadi memang semuanya serba pengalaman pertama dan kita dituntut untuk bisa melakukannya. Itu berat kalau misalnya kita nggak melewati proses belajar, apalagi support system yang nggak ngedukung dan itu rasanya berat banget. Teman-teman yang punya, yang pernah merasakan rasa ingin mati ini, teman-teman harus banget sih mengapresiasi Teh Dila hari ini masih bertahan loh Teh Dila dan mau belajar di sini. Dan Masya bisa Allah. ya, Kak J ya. Iya, masih ketemu sama Oh. kita. Dan mudah-mudahan momen dimana teman-teman ngerasa pengen mati tadi, itu bisa nemenin teman-teman kita lain yang hari ini masih merasakannya, atau bahkan baru merasakannya. Jadi nggak perlu harus jadi orang yang luar biasa untuk kita bisa menginspirasi. Teman-teman bisa banget dengan momen yang menyedihkan itu tuh bisa banget karena dia yakin banget rasa yang kita miliki hari ini, misalnya rasa sakit yang kita miliki hari ini, itu insya Allah saat kita udah bisa melewatinya, kita bisa nemenin orang yang nanti akan ngerasain rasa sakit yang sama kita. Mungkin kadarnya beda, tapi mirip-mirip gitu ya. Karena orang akan lebih trust karena kita pernah ngerasainnya gitu. Kayak beda lagi misalnya uh, kedua orang tuanya udah meninggal dunia. Kemudian ada orang yang orang tuanya masih ada, dia hidup sangat bahagia, terus dia bilang, sabar ya J, gitu kan. Lo gak ngerasain apa yang gue rasain, gitu kan. Beda lagi sama misalnya teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada juga, terus nemenin J, kuat ya J, bismillah, kita pasti bisa. Nah itu kan kita akan jadi proses kayak, kita akan saling menguatkan. Jadi nggak apa-apa, kita terima aja rasa itu, apalagi itu udah berlalu, mudah-mudahan teman-teman udah melewatinya, udah sampai di titik ini tuh udah luar biasa banget dan udah berprogres, atau yang sekarang memang lagi puncak-puncaknya ngerasain banget, teman-teman bisa pelan-pelan nih, kita punya waktu yang sedikit banget, mudah-mudahan bisa rilis ya, dan paling enggak banget, nggak usah berekspektasi kamu cinta banget sama diri kamu sehingga kamu jadi dunia ini milik sendiri, mungkin gitu ya, enggak. Kita pelan-pelan bertahap teman-temannya, paling enggak banget, paling enggak kita udah nggak nyakitin diri kita sendiri ya teman-teman ya, bismillah. Karena rasa ingin mati ini tuh adalah dampak terburuk ya saat kita nggak mencintai diri kita sendiri, dan itu bisa jadi sebuah masalah.
Saat kita ngerasa pengen mati, kita ngerasanya setelah mati itu masalah selesai. Tapi ternyata masalahnya jadi jauh lebih menyeramkan ya, jauh lebih mengerikan teman-teman. Kenapa? Karena kita udah nggak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Saat kita di sini masih berdiri, masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi kalau udah mati, udah semuanya udah selesai dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Mudah-mudahan ya teman-temannya kita bisa selangkah lebih maju dan kita bisa berprogres untuk meninggalkan rasa ingin mati tadi. Dan mudah-mudahan teman-teman yang udah berhasil melewatinya bisa juga menguatkan teman-teman kita yang sekarang lagi ngerasainnya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, apa sih yang bakal kita rasain kalau misalnya kita bisa mencintai diri kita secara utuh? Apa nih menurut teman-teman? Boleh dong share di kolom chat. Saya kira-kira yang akan saya dapatkan kalau saya bisa mencintai diri saya. Lebih produktif katanya, Kak J. Udah nggak mikirin kata-kata orang gitu ya, katanya Dila ya. Produktif. Tenang hati, jiwa, dan pikiran, insya Allah. Lebih bahagia. Bisa bahagia. Bahagia. Bisa berkarya juga. Oh, ngerasanya, aduh, ya lebih lega gitu ya. Nggak mudah terluka. Mau teman-teman? Mau merasakan itu hari ini? Siapa yang mau? Ketik mau dong, yang rame, biar makin seru dan semangat kelasnya. Yeay, mau ya. Wow. Ini tadi lah ngebayangin kalau kita offline tuh bakal seru banget ya, yang jauh kayak gini. Iya, bener-bener. Riuh gitu ya. Heboh gitu ya. Insya Allah. Gaskeun. Pokoknya mah Kak J, yuk. Ya, teman-teman semuanya mau, dan sayangnya tuh kadang kita lupa bahwa kita ternyata tuh sebenarnya udah tahu teori-teori itu semua. Jadi di sini tuh dia cuma ngingetin bahwa ini tuh pasti udah pernah juga kamu lakukan gitu kan. Dia tuh cuma nemenin aja bahwa kamu itu bisa kok melakukan itu. Jadi sebelum kita melakukan self love, ada satu prinsip yang perlu banget teman-teman yakini bersama. Bahwa mencintai diri sendiri itu menjadi awal untuk kita bisa memberikan dan menerima cinta. Gitu teman-teman. Jadi kita perlu banget nih mencintai diri sendiri. Kalau misalnya kita udah berharap dapet cinta dari orang lain, tapi kalau kita sendiri belum mencintai diri kita, maka akan sulit kita untuk menerimanya. Kayaknya salah aja orang itu. Dia melakukan ini itu salah. Pokoknya mesti sesuai banget sama ekspektasi kita. Padahal kita sendiri pun belum bisa kan memberikan melakukan sesuai dengan ekspektasi diri kita sendiri. Kadang memang nggak adil. Kita berekspektasi ke orang lain biar dia melakukan apa yang kita inginkan. Kita sendiri pun untuk diri sendiri, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi diri kita. Jadi itu nggak adil banget, teman-teman. Jadi yuk, kita cintai diri kita sendiri, mudah-mudahan kita jadi lebih mudah dalam memberikan cinta dan juga menerima cinta. Apalagi kalau misalnya kita memberikan cinta tuh biasanya balik lagi ke kita tuh berlipat-lipat. Oke, jadi mencintai diri sendiri itu juga menjadi awalan. Kita juga lebih mudah untuk menerima takdir. Bismillah ya. Gimana caranya, Kak? Ini dia. Jadi self love itu adalah proses menerima, mengenali, dan mencintai diri, teman-teman. Jadi 3 proses ini. Jadi self love bukan berarti kita melakukan sesuatu hal yang poya-poya, leha-leha, enggak ya. Enggak sama sekali. Nah, sebelum dia lanjut lagi, teman-teman di sini apa sih yang teman-teman lakukan saat self love? Biasanya nih teman-teman di sini biasanya ngapain? Saat teman-teman aku lagi self love gitu ya, atau mungkin ada yang shopping ke salon gitu ya. Ngapain nih teman-teman? Olahraga ya. Luar Selain biasa. self love juga bikin badan sehat ya, Kak J ya. Benar-benar olahraga itu memproduksi hormon-hormon bahagia. Yes. Jalan-jalan di taman. Menghirup udara segar gitu ya. Mungkin sekalian tamasya gitu ya, bawa tikar gitu, bawa. Bener. Sekalian ya. Baca buku sambil minum teh, lihat ciptaan Allah, Masya Allah. Meditasi sambil dengar sholawat. Menerima semua keadaan dan bahagia dengan yang dipunya. Tidurnya nyenyak. Facial is my self-love, kata Kak Ti.
makan makanan sehat, terus juga baca buku, menulis, tiap malam ngajak bicara diri sendiri. Oke. Juga baca buku. Oke. Apapun yang teman-teman lakukan, itu bebas aja dipilih yang teman-teman suka ya. Tapi 3 hal itu mesti berhubungan sama proses menerima diri, mengenali diri, dan mencintai diri. Karena ada kita udah ngeluarin uang banyak gitu ya untuk kayak tadi perawatan segala macam. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan dengan kita menerima diri kita sendiri atau bahkan treatment di salon itu justru malah bikin kita insecure dan kita nggak bisa nerima tubuh kita seperti apa, itu berarti bukan self love. Ada yang belanja atau jalan-jalan karena self love itu tuh adalah sesuatu hal yang kita connect sama diri kita sendiri. Nah, mungkin kita butuh alat untuk connect sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang membaca buku membuat kamu connect sama dirimu sendiri sehingga kamu bisa mencintai dirimu, itu it's okay. Tadi ada yang zikir, ada yang beli ice cream. Kalau memang kamu makan es krim itu kamu bisa ngerasain gitu ya dinginnya, terus nikmat, terus kamu jadi kayak lebih cinta sama diri kamu. Karena beda banget teman-teman self reward sama self love. Bisa jadi mungkin yang teman-teman kira self love itu adalah ternyata self reward, dan itu setelah kamu kayak setelah Mbak Osa makan es krim gitu ya, kejadian lagi gitu, gelisah lagi dan insecure lagi gitu kan. Jadi itu akan selalu ada gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya koneksi sama diri sendiri, kita mau di rumah pun kita tetap bisa melakukan self love itu tanpa mengeluarkan biaya dan harus keluar rumah gitu teman-teman. Jadi memang self love ini tuh adalah sesuatu hal yang memang sifatnya tuh nggak bisa kita lihat sih sebenarnya prosesnya. Yang pertama banget adalah menerima diri teman-teman. Jadi kita yang pertama itu adalah mengenali diri dulu. Jadi karena kita nggak mungkin bisa menerima sebelum kita mengenali diri. Jadi kita perlu tahu dulu teman-teman sama diri kita sendiri. Kita tahu dan paham tentang diri dengan kesadaran penuh. Sayangnya bahkan anak kuliahan pun dia belum ngerti sama dirinya. Saat ditanya dia nanti setelah kuliah mau kemana pun dia masih bingung. Karena memang benar-benar nggak tahu sama apa yang dia jalani sekarang. Bahkan kayak pertanyaan-pertanyaan interview kerja tuh sulit banget dijawab ya. Padahal sebenarnya itu tuh semuanya tuh kunci jawabannya ada di dalam diri kita gitu, nggak perlu cek Google lah gitu mau sampaikan interview ya, karena semuanya ada di dalam diri kita. Masa yang referensinya ada di diri kita juga kita mesti cari keluar sih gitu kan. Jadi kita perlu mengenali diri dulu nih teman-teman. Setelah itu, setelah mengenali diri, kita baru bisa menerima diri. Kita menerima semua yang ada di dalam diri kita tanpa penolakan apapun. Tapi bukan berarti kita hidup apa adanya tanpa proses untuk mengupgrade diri ya. Kita menerima, artinya kita tidak menolak aja biar kita nggak tersakiti diri kita. Nah selanjutnya itu baru tuh kita bisa ke ujungnya dengan mencintai diri. Jadi memperlakukan diri sebagaimana kamu memperlakukan orang yang kamu cintai. Sederhananya seperti itu aja sih. Kak, ciri-cirinya aku udah mencintai diriku itu gimana caranya? Iya, kamu udah memperlakukan dirimu sebagaimana kamu mencintai orang lain. Gitu teman-teman. Kita langsung masuk nih ke aktivitas ya teman-teman ya. Gimana sih Kak caranya untuk mengenali diri? Jadi ada jurnal 345. Kamu bisa banyak banget ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu jawab di mana itu bisa mengenali diri sendiri. Kenapa menulis, Kak? Karena dengan menulis itu kita kayak berkomunikasi dua arah. Dibanding kita ngomong diri sendiri, apalagi hanya ada di dalam pikiran aja, ngobrol di dalam pikiran. Itu jadinya satu arah. Tapi dengan menulis, kita ada proses menulis, mengutarakan, menyampaikan pesan, kemudian kita akan ketemu proses membaca. Membaca artinya kita menerima pesan lagi, meskipun itu adalah pesan punya kita. Tapi itu jadinya dua arah. Enaknya gitu. Enaknya menulis itu adalah kita nggak perlu takut feedback orang lain seperti apa. Karena kita sendiri yang akan baca. Gitu. Nah, teman-teman yuk. Teman-teman bisa nih tulis banyak banget ya. Di sini ada tiga kalimat tentang kamu, 4 hal yang membuat kamu bahagia atau tersenyum gitu ya, dan 5 hal yang kamu sukai dan tidak sukai. Mungkin teman-teman bisa coba yang 1 kalimat tentang kamu. Gitu. Coba deh teman-teman tulis yuk di kolom chat boleh, atau mungkin rahasia ya bisa di direct ke Teh Dila mungkin ya, bisa nanti dibacain sama Teh Dila. Yes. Yuk teman-teman yuk kita Boleh via coba. DM ya kalau misal ada yang pengen ini agak private atau itu boleh banget ya Kak J ya.
Iya, iya. Di DM ke Kak J atau ke saya boleh, atau mau yang everyone juga boleh ya, karena dalam proses belajar nih kita nih ceritanya, Ya, benar banget. ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ngerasa jahat saat kita memiliki rasa negatif. Jadi ada nih Teh Dila yang dia tuh kayak takut marah karena dia takut dicap jahat. Padahal ya nggak apa-apa. Setiap rasa itu adalah anugerah. Jadi kalau kamu marah atau benci sama orang ya bukan berarti kamu jahat. Tinggal gimana responnya kamu menghadapi rasa marah dan benci itu, teman-teman. Jadi yuk Dan kita itu pun tulis. akhirnya kita bisa mengenali diri kita juga ya, oh ternyata kita begini ya, gitu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kita jadinya sadar, oh aku tuh marah, oh berarti aku nggak suka ya sama ini ya. Oh berarti kalau misalnya kita marah tuh ada hal yang nggak sesuai sama eh, prinsip-prinsip yang kita yakini kan biasanya gitu. Jadi tuh sebenarnya setiap rasa itu adalah alarm. Jadi nggak ada kamu jahat kalau kamu punya rasa ini enggak. Jadi kalau kamu ngerasa kamu benci sama seseorang ya nggak apa-apa. Karena dengan kita tahu rasa benci itu, jadi kita lebih mudah untuk menyelesaikannya, Teh Dila. Dibanding kita Iya Daniel gitu betul kan, betul. Iya betul. pura-pura suka gitu kan. Iya iya iya. Bahkan Dan lebih itu sakit kalau hati. misalnya kayak gitu terus kan jadinya akan semakin bikin kitanya juga banyak kepikiran, terus juga jadi overthinking bahkan gitu ya. Wah, sudah banyak nih Kak J. Mari Banyak. kita bacakan. Mari, mari, mari. Aku tuh orangnya sederhana, jujur, dan apa adanya. Katanya. Saya orang yang apa adanya. Ini mungkin yang 3 kalimat tentang kamu dulu ya. Ya, Dan mudah bergaul. Terus ada juga yang direct. Kadang masih trauma dengan masa lalu. Jika tercetus bisa marah-marah gitu. Padahal halnya sepele katanya gitu. Terus aku di depan orang selalu bahagia tapi di belakang enggak. Thank you. Ada juga aku adalah pribadi yang periang. 3 words about me, visioner, learner, and simple. oke. Jadi teman-teman, paling enggak teman-teman udah tahu dulu aja yang kamu rasain apa gitu. Sebuah kalimat yang mewakili teman-teman itu apa. Sehingga kita tahu nih langkah ke depan tuh kita perlu apa. Ya tadi aku tuh bisa marah banget dengan hal yang sepele. Itu kan artinya udah penuh ya, jadilah ya udah penuh. Terus cuman masuk percikan air aja tuh duar Bisa langsung gitu. ambiar gitu ya. Ya, jadi kayak kita tuh ternyata bukan air isinya, tapi bensin. Jadi pas ada percikan api Aduh, sedikit, biar masuk bahaya ya. dibakar. Jadi Bahaya kita memang banget. perlu buang bensinnya, yang kita ganti dengan air, teman-teman. Teman-teman, Aku kita itu setiap hari memproduksi rasa. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya ada orang yang bisnis, dia setiap hari produksi produknya, tapi dia nggak pernah jualan, nggak pernah didistribusikannya. Itu bisa bangkrut dan bisa stres. Sama kayak kita setiap hari itu selalu memproduksi rasa yang berbeda. Hari ini mungkin teman-teman semangat ikut Zoominar gitu ya. Siang nanti belum tentu semangatnya masih ada. Mungkin sore nanti ada lagi, malam nanti ada lagi gitu kan. Jadi setiap hari kita memproduksi rasa dan rasa itu perlu dialirkan. Kalau rasa yang kita produksi hari ini nggak kita alirkan, besok kita akan produksi lagi gitu. Kebayang selama 20 tahun kita memproduksi rasa dan rasa itu nggak pernah kita ekspresikan, rasa itu nggak pernah kita alirkan. Kebayang nggak sih diri kita yang kecil ini harus nyimpen rasa yang itu tuh benang kusut banget gitu teman-teman. Jadi kita memang perlu mengalirkan dan mengeluarkannya. Ya sederhananya banget adalah dengan mengalirkannya dengan tulisan. Gitu teman-teman. Kamu menjadi sampah-sampah perasaan nantinya ya. Iya, nggak apa-apa. Sampah itu ada yang perlu kita buang, ada yang bisa kita daur ulang. Gitu ya. Jadi yang perlu dibuang ya udah kita buang aja, tapi yang bisa didaur ulang kita daur ulang. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi sebuah karya untuk teman-teman kita yang dulunya ngerasain atau punya sampah perasaan yang sama kayak kita dulu. Gitu teman-teman. Jadi ini penting banget deh. Kalau misalnya menulis 3 kalimat tentang kamu masih terasa sulit banget gitu ya. Ya, kamu mungkin perlu jeda dulu, perlu jeda untuk bisa ingat nih, kamu tuh sebenarnya apa?
Atau bahkan mungkin lanjut ke step selanjutnya, kamu bisa menuliskan 4 hal yang membuatmu tersenyum. Kalau misalnya ini memang menjadi pertanyaan yang sulit dijawab, nah itu kita perlu lagi ya kenalan ya inner journey-nya, apa yang udah terjadi di dalam hidup kita sebelumnya, mungkin masih terasa efeknya sekarang, teman-teman. Karena saat kita tahu gimana caranya kita lebih mudah tersenyum, maka kita akan lebih mudah gitu untuk membuat orang lain untuk tersenyum. Nah, ini bisa nih teman-teman di sini kan 4 ya. Teman-teman nanti bisa setelah ini tulis sebanyak-banyaknya mungkin 4 alasan, mungkin 10 alasan gitu ya, atau berapapun alasan kamu mudah tersenyum. Karena saat kamu mungkin lagi capek atau apa, saat kamu ingat beberapa hal yang bisa bikin kamu senyum, kamu jadi bisa langsung melakukan hal itu gitu. Karena kamu memang punya caranya. Beda dengan kamu yang memang nggak tahu sama sekali hal apa yang bisa bikin aku senyum. Nah, itu kan saat kita lagi bete, kita nggak inget caranya, ya udah, akhirnya kita merawat rasa bete itu. Nah, ini kan kita keliru ya. Sekarang kita malah keasikan ngerawat rasa bete itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah 5 hal yang kamu tidak suka dan yang kamu suka. Nah, itu sederhana sih, tapi banyak juga loh orang yang bingung dengan 5 hal ini. Teman-teman nggak bisa kita coba semua di sini, tapi mudah-mudahan bisa teman-teman simpen nanti cara ini dalam mengenali diri. Itu ada jurnal 345, coba dulu aja dengan 3 kalimat tentang kamu, 4 hal yang membuat kamu lebih mudah tersenyum, dan 5 hal yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Kamu bisa tulis nih, jadi kamu kenal tuh sama diri kamu sendiri. Betapa sulit sih kamu menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau misalnya sulit banget, artinya memang kamu butuh proses untuk mengenali diri dan untuk self love ya teman-teman ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita bisa lanjut ke jurnal miss. Dia bilangnya itu jurnal miss. Maaf, ikhlas, sabar, dan syukur. Ini adalah yang lebih berat sih sebenarnya, karena kita tuh perlu menerima hal-hal yang kita nggak sukai, hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi tuh kita nerima di sini, apalagi yang berhubungan sama diri kita ya. Kita tuh kan meskipun kita punya remote atas kendali kita, tapi kita juga nggak bisa semuanya kita kendalikan gitu. Kayak kita lahir dari keluarga seperti apa, fisik kita seperti apa gitu, dan itu perjuangan banget memang untuk menerima diri sendiri. Teman-teman bisa lakukannya dengan maaf. Maaf ini ada banyak banget ya, kayak teman-teman memaafkan. Teman-teman bisa tulis misalnya 10 hal yang perlu aku maafkan dari diriku, 10 hal yang perlu aku maafkan dari orang lain, 10 maaf yang perlu aku pinta dari orang lain, kemudian 10 maaf yang perlu aku minta juga sama Allah. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Tapi kita perlu jeda memang untuk menulis itu biar apa ya? Oh, ternyata tuh aku tuh sekarang tuh di posisi ini ya. Ternyata tuh aku adanya di titik ini ya. Nah, selanjutnya setelah maaf, ikhlas. Ikhlas tuh luar biasa banget ya. Sesuatu hal yang kalau kita udah mengikhlaskannya itu kita udah nggak terucap aku ikhlas lagi. Jadi kalau misalnya masih terucap aku ikhlas itu kan kita masih terus berjuang untuk mengikhlaskannya, merelakannya. Kemudian sabar. Sabar ya dalam menahan. Sebenarnya kita bisa marah, tapi ternyata alhamdulillah kita bersabar. Nah, hal-hal apa saja sih yang kamu perlu berjuang untuk bersabar? Perlu teman-teman tuliskan. Ini itu biasanya jadi bikin 10 10 10 10 teman-teman. Jadi 10 10 ikhlas, 10 sabar, 10 syukur. Ini bisa menjadi jurnal harian dalam kita dalam proses kita menerima diri yang nantinya akan berujung pada self love. Itu dilakukan dulu, Jem melakukannya selama 40 hari. Kerasa banget efeknya. Kita jadi lebih peka dengan hal-hal kecil. Karena kan kayak misalnya syukur, aduh syukur apalagi deh, kayaknya aku menjalani hidupku, menjalani hari ini tuh kayaknya nggak ada yang beda dari hari kemarin. Syukur apalagi gitu kan. Kita jadi lebih peka dengan angin yang kita rasain, udara yang kita rasain, kita jadi lebih peka dengan air yang ada di kamar mandi, kita jadi lebih peka ada sabun di kamar mandi, karena nggak semua orang mau mendapatkan itu dengan mudah dan mudah tersedia. Kita jadi lebih peka dengan hal-hal kecil, dan mudah-mudahan dengan kita lebih peka terhadap hal-hal yang kecil, kita jadi lebih mudah juga untuk apa ya, mengundang gitu ya, mengundang hal-hal besar yang akan datang ke kita sesuai janji Allah ya. Allah akan melipat gandakan nikmat saat kita bersyukur atas nikmat itu, teman-teman. Gitu teman-teman. Ji pengen banget nih nyobain. Ini ada nih ya Tedila ya, ada yang nulis ya. Masya Allah, semangat ya. Ada dong.
Keren semangatnya. Apa aja nih Tedil? Yang 4 hal ya, 4 hal yang membuatku tersenyum itu adalah melihat orang yang dicintai bahagia saat ya itu yang pertama, terus saat bisa menyelesaikan target, saat makan dan minum makanan kesukaan dan jalan-jalan sambil menikmati alam. Sederhana banget ya ternyata ya. Benar. Harus iya benar. Ada lagi, melihat orang yang dicintai bahagia. Oh ini yang tadi ya sama ternyata. Oh sama loh, bisa menyelesaikan target menulis atau yang lain, nonton drama Cina, oh bukan drama Korea ya, tapi drama Cina. Terus jalan-jalan menikmati alam sambil belajar. Thank you. Ada lagi juga melihat keluarga bahagia, nyelesain tugas dengan baik, rekreasi bersama keluarga, nonton TV, lihat aplikasi di handphone, dan ikut webinar. Wow, merupakan hal yang bikin senyum ya ternyata ya, ikutan kayak gini ya Tedila, luar biasa banget. Iya, ya Allah, terima kasih sharingnya. Oke, Ada lagi yang baru nih Kak J. Jalan-jalan tanpa khawatir, baca buku yang belum dibaca, nyelesain kelas online, sama berani nulis seperti ini. Wow. Yes. Jadi teman-teman, jadi kita tuh perlu bikin tutorial loh untuk mencintai diri kita sendiri gitu kan. Jangan-jangan kita cuma menerka-nerka aja dengan semua kerandoman ya. Jadi kita memang, apalagi manusia itu terbatas lupa ya, lupa. Giliran yang perlu dilupakan kita nggak lupa-lupa jadinya. Tapi yang untuk hal-hal yang penting kita malah lupa gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman bisa ditulis semuanya tuh. Jadi kita tuh ada kata kuncinya. Bila perlu hal-hal itu nanti kita sampaikan ke orang yang kita cintai. Sehingga dia tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Dan kita merasa dicintai. Banyak pasangan suami istri yang malah itu cekcok. Dua-duanya udah berjuang saling mencintai. Tapi dua-duanya merasa tidak dicintai. Nah itu kan sayang banget. Dua-duanya ngerasa udah berjuang, tapi dua-duanya ngerasa nggak dicintai. Karena mungkin mengekspresikan dan memperlakukannya beda dengan apa yang diinginkan. Gitu teman-teman ya. Duh, ini kita terbatas banget waktunya ya. Mudah-mudahan next time kita bisa bahas ini seharian ya. Oke, selanjutnya ini adalah proses menerima diri yang cukup berat. Tapi mudah-mudahan teman-teman mau ya meluangkan waktu mungkin sebelum tidur untuk fungsi ini. Satu-satu dulu aja. Kalau misalnya malam ini bisa nulis yang maaf dulu, oke banget. Besok nulis tentang ikhlas, besoknya lagi nulis tentang sabar, besoknya lagi nulis tentang syukur. Kemudian nanti akan sampai pada waktu teman-teman dalam satu hari bisa nulis semuanya. Amin. Dan akhirnya kita jadi menerima diri kita sendiri teman-teman. Apalagi yang proses syukur itu tuh. Karena nggak gampang memang saat kita nggak suka sama hal yang terjadi di dalam hidup kita dan kita diminta untuk bersyukur. Nah itu perlu penjabaran yang cukup panjang teman-teman ya. Oke kita langsung aja masuk ke intinya. Kak J sepertinya termute. Iya oke. Mencintai diri ya teman-teman. Nah ini ada namanya jurnal ABCD. Caranya gini nih teman-teman. Teman-teman yang pertama bisa mengapresiasi. Nah ini langsung aja nih teman-teman. Yuk teman-teman coba deh tulis satu kalimat dan itu mengapresiasi dirimu sendiri ya. Jadi kita nggak perlu nunggu orang lain untuk mengapresiasi kita. Kita perlu mulai dengan mengapresiasi diri kita sendiri. Nggak bisa dengan hal-hal yang gimana-gimana. Kita bisa dengan rangkai kata aja ya. Kalau misalnya orang-orang di kota-kota sana dengan rangkaian bunga, nah kita dengan rangkaian kata aja ya, kita bisa bikin sendiri ya, ngetik sendiri gitu ya, dan kita tempel dan dibaca gitu, sendiri. Dan dibaca sendiri, malah hemat beb ya, nggak perlu digosen-gosen ya. Gitu ya teman-teman, yuk kita apresiasi diri sendiri dengan sebuah kalimat. Ini tuh kayaknya udah pada gercep ya. Udah dong, langsung terlatih ketikannya tulisannya loh Kak J. Ini hanya 1,5 jam kelas kita loh Kak J. I'm proud of you, honey. Go ahead. Oh my God. Terima kasih buat diri sendiri udah kuat sejauh ini. Saya hebat bisa bertahan sejauh ini. Senantiasa tersenyum dalam segala suasana. Terima kasih sudah bisa menerima kekurangan diri dan semangat untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Selamat, kamu sudah bertahan dengan baik. Terima kasih diri sudah mau belajar hingga di titik ini. Selamat ya. Ini ada yang DM nih Teh Dila. Apa tuh? Udah ketumpuk, udah nggak kelihatan.
Hai diriku, terima kasih sudah berjuang sejauh ini, kamu hebat. Alhamdulillah saya bangga bisa merawat anak-anak sendiri karena suami kerjanya jauh. Kamu hebat Hmm. banget udah sampai di titik ini, you worth it. Oh, oke. Kita berharap itu ya, ucapan seperti itu diucapkan dengan dari orang lain ya. Tapi sebenarnya kan kita bisa bikin sendiri, kenapa nggak bikin sendiri aja sih? Gitu ya. Iya ya, dan Iya ya. mungkin bisa jadi memberdayakan loh Kak Di. Iya, Ya nggak bener. sih kayak, oke, aku bisa, terima kasih ya, aku kuat, ayo jalan lagi. Dan itu kayak jadi tangki energi kita juga jadi keisi lagi ya nggak sih? Bener, bener, bener. Jadi nggak perlu bergantung sama orang lain lagi ya setelah dari sini ya. Nah, biar jadinya dua arah, teman-teman nulis kayak ini nih. Tadi nulis kan teman-teman nulis ya. Nah, setelah selesai nulis itu mesti dibaca. Biar jadi dua arah. Jadi teman-teman seolah-olah itu sedang membaca semangat apresiasi Cinta. dari diri teman-teman yang lain gitu. Gitu teman-teman. Dan ini simple banget bisa teman-teman lakukan. Bayangin kalau misalnya kamu dapat apresiasi ini setiap hari, bahkan sehari 4 kali, 3 kali ya kayak minum obat. Bayangin thank you cinta kamu gitu kan. Wow, seru banget yang jelas teman-teman. Apalagi kalau misalnya banyak setiap hari teman-teman mau rutin menuliskan apresiasi untuk dirimu yang udah berjuang hari ini misalnya sebelum tidur. Kebayang kalau misalnya teman-teman suatu saat mungkin tahun depan kamu buka lagi buku itu, saat kamu lagi sedih kamu buka ternyata aku udah melakukan sejauh ini gitu ya, aku udah bisa bertahan sejauh ini dengan catatan-catatan itu, dan itu visi cinta kita banget teman-teman. Selanjutnya ya, selanjutnya bangga atau bisa. Jadi kamu perlu mengapresiasi apa yang apa ya, keunikan lah ya, keunggulan yang bisa kamu lakukan yang itu banyak orang yang juga nggak bisa melakukannya gitu. Kamu perlu juga tuh apa ya, berbangga diri lah ya gitu ya, untuk diri sendiri. Ini tuh maksudnya untuk diri sendiri ya, bukan berbangga di depan hadapan orang lain. Oh itu kita malah nanti dilemparin apa lemparin kertas atau botol gitu ya. Jadi kita berbangga diri untuk kebutuhan self love kita. Jadi kadang kita tuh apa ya, teman-teman bisa nulis caption itu kadang kamu nggak ngerasa bangga dengan itu, padahal sebenarnya kemarin kamu nggak bisa melakukannya dan hari ini kamu bisa melakukannya, dan itu adalah sebuah kebanggaan di mana prosesnya perlu kamu abadikan. Hal sederhananya adalah dengan menulis cara mengabadikannya. Jadi kamu perlu tuh tulis hal-hal yang bikin kamu bangga atas dirimu itu apa. Selanjutnya cinta. Nah, ini deh puncaknya banget. Jadi kita perlu banget mengabadikannya. Kita perlu mengungkapkan dan kita perlu mengabadikan cinta kita ke diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi udah dulu dong, kita istirahat dulu untuk berharap cinta dari orang lain. Jadi kita ciptakan dulu aja cinta itu. Yuk teman-teman boleh ya, ini kayaknya nih bagus banget nih kalau misalnya kita mau cobanya sekarang. Teman-teman tulis dong kalimat cinta yang kamu tujukan untuk dirimu sendiri. Dan bayangin kalau kamu nulis itu setiap hari, kamu produksi kata-kata cinta itu setiap hari untukmu. Itu kalau misalnya kita udah nggak punya energi untuk mencintai diri kita sendiri, kita tinggal lihat aja. Energinya udah keisi lagi. Jadi kita kalau misalnya kita udah punya banyak stok, kita nggak perlu produksi tulisan itu. Jadi ada momen dimana kita cukup cukup baca dan udah keisi tangki cinta kita. Jadi kalau kita udah punya energi lagi, kita produksi lagi. Stok-stok alasan, tulisan-tulisan kenapa kita mencintai diri kita sendiri. Man, tulis ungkapan cinta misalnya, Dear J, aku mencintaimu sepenuh hatiku, kamu hebat, bla bla. Ungkapan cinta lah, gimana teman-teman mengungkapkan cinta sama kekasih hati di rumah gitu ya, atau teman-teman mengungkapkan cinta ke orang tua. Nah ini biasanya tuh kita emang belum terbiasa gitu mengungkapkan cinta secara langsung. Nah mari kita sama-sama untuk bisa mengungkapkan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih mudah terbiasa untuk mengungkapkan ke orang lain, orang yang kita cintai gitu teman-teman. Oke, ini udah ada nih Teh Dila nih. Ya udah ada. I love you honey. Thank you always beside me. Mwah. Wah, Pokoknya. tuh, pokoknya dibalas sama Teh Dila ya. Yang baca. Sama Ada yang lagi semua yang tadi. baca. Mana. Iya, ada lagi via DM nih. I love you Oke. diriku, sudah menemaniku dalam senang dan sedihku, tidak menyerah dan selalu ada untukku.
Love you. I love you Amin. myself. Sudah kuat hingga saat ini. Thanks for everything. Wah, keren. Keren, 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 keren. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu. Dan mungkin ketika tadi aku bacain juga ada yang mesem-mesem, ada yang apaan sih tadi lah, Tapi kalau misalnya kita baca ini sendiri ya Kak J ya, dan apa yang kita tulisin tuh kayak, oh my God, aku dicintai loh sama diriku sendiri aja aku dicintai. Kadang itu kita lupa loh kayak gitu ya. Itu kenapa kita tuh kadang udah coba mengapresiasi diri Teh Dila, tapi itu cuma di dalam hati, ya kan? Ini cuma searah aja. Kita kayak nggak dapet feedback, tapi dengan kita nulis, kita jadi bisa baca dan itu diri kita yang lain gitu yang bacanya dan diterima dan itu luar biasa banget teman-teman. Thank you nih. Ada lagi yang mau menyampaikan ungkapan cinta? Mudah-mudahan nulis sendiri ya karena sayang banget nih. Nah, dengan teman-teman kayak tadi ya berbagi kayak Mbak Silmi, I love you myself. Ini kan dibaca sama orang dan Mbak Silmi itu secara nggak langsung memberikan cinta juga buat kita di sini. Ada berapa orang di sini? Ada 73 orang di sini merasakan gitu cinta Mbak Silmi ke diri Mbak Silmi sendiri gitu dan itu happy banget rasanya. Bisa jadi relate juga sama orang lain ya. Jadi kayak ngucapin ke orang lain juga gitu loh. Karena aku bacain juga ngerasa kayak ada energi positif juga loh kerasanya Kak J. Oh ini mewakili aku nih gitu ya. Mewakili, iya ini gue banget gitu. Insya Allah. Yes. Selanjutnya nih teman-teman ini ada dari Mbak Siska ya. Untuk diriku terima kasih untuk rasa kuat ini dan tidak mengeluh. Love myself. Rasanya kayak adem banget ya. Nah selanjutnya doa teman-teman. Doa. Jadi doa itu kan gratis ya. Kita minta apa aja bebas, nggak dikenakan biaya gitu teman-teman. Jadi ya bebaskan dirimu, beri kesempatan untuk kamu berdoa dengan caramu sendiri gitu. Jadi kadang kita tuh sibuk minta doa sama orang lain. Kita sendiri pun nggak beroptimal untuk mendoakan diri kita sendiri. Ya nggak sih? Kita tiap ketemu orang doain aku ya, tapi kita sendiri juga kayak nggak ngerasain power dari doa itu sendiri gitu. Nah, kenapa kita nggak maksimalin dulu doa yang kita punya kesempatan itu gitu teman-teman. Berdoa, kita berdoa aja ya, kita berdoa aja tuh kayak punya harapan ya. Orang yang masih berdoa tuh dia berarti masih punya harapan gitu ya. Dan bisa dibayangin kalau doa itu tuh kita tulis. Teman-teman pernah nggak di sini tuh nulis kayak harapan, terus udah lupa gitu sama harapan itu, terus suatu ketika teman-teman beberes, ternyata ada tulisan itu dan ternyata teman-teman udah dapet doa itu, udah diwujudkan. Dan itu rasanya kayak sebuah jejak bahwa aku pernah berdoa ini dan ternyata udah Allah kabulin ya. Nah, dengan kita menuliskan doa-doa kita jadi kayak lebih mudah bersyukur gitu. Kadang kayak hari ini ya, mungkin hal sederhana, mungkin dulu teman-teman pernah berdoa, aku tuh pengen banget loh bisa kumpul dengan orang-orang yang auranya positif gitu, atau mungkin di sini ada yang pengen banget nih ikutan acara aku berdaya tapi nggak bisa terus gitu kan. Itu teman-teman udah berdoa, kemudian hari ini kejadian, tapi sayangnya kita waktu berdoa inget banget, waktu terwujudnya kita lupa kalau kita udah pernah berdoa itu gitu kan. Nah padahal kalau misalnya kita ingat, kita jadi kayak nambah rasa syukur gitu, jadi kayak kita memperpanjang harapan hidup gitu loh teman-teman, dan itu memudahkan kita untuk mencintai diri. Nah, teman-teman jangan ragu deh, karena mungkin teman-teman kayak malu, aku punya doa ini kayaknya kegedean deh, aku nggak pantas deh, please deh. Nggak ada yang nggak pantas, semua orang punya kesempatan berdoa yang sama. Jadi nggak perlu ragu, kan yang ngabulinya kan bukan tugas kita, yang ngabulinya kan tugas Allah. Jadi kita nggak perlu terbebani dengan gimana cara ngewujudinnya. Yang kita perlu lakukan adalah kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Urusan gimana cara mengabulkannya yaitu urusan Allah. Jadi kita kadang tuh kita tersiksa karena kita tuh berusaha mendikte gimana cara Allah harus mengabulkan doaku. Padahal kan itu sebenarnya bukan tugas kita. Untuk terkabulnya doa itu biarin itu jadi urusannya Allah teman-teman. Jadi tugas kita adalah perbanyak doa.
Meskipun kadang sebenarnya nggak berdoa pun Allah tahu apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya doa ini adalah proses kita mencintai diri kita dan kita proses penghambaan kita kepada Allah. Jadi, teman-teman jangan ragu untuk bisa eh, mengungkapkan doa dan mengabadikan doa dengan tulisan. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi lanjut dulu ya, teman-teman ya, biar kita nanti bisa lanjut diskusi. Oke, cepet banget ya. Maaf ya. Maaf ya. Self love journal, pokoknya tulisan yang tadi diamankan ya, yang nulisnya tadi spontan di kolom chat, tolong diamankan, di copy paste, simpan di note kamu. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu setelah Zoom ini, teman-teman bisa terusin nulisnya gitu. Teman-teman bisa lanjutin dan jangan lupa juga disimpan, menulis untuk mencintai diri yang menenangkan hati. Oke, mencintai diri sendiri adalah upaya bahwa kita layak untuk dicintai. Saya Julufina, selamat siang. Thank you, Tedila. Terima kasih banget ya Coach dong untuk Kak Jin. Weh. Apa sih yang dirasain sama kakak-kakak semua setelah tadi kita banyak aktivitas dari awal mengenali diri sampai dengan akhirnya kita mencintai diri. Apa sih yang dirasain? Boleh dong di-share. Atau mungkin barangkali ada yang mau ditanyain karena kita masih ada waktu untuk bisa Q&A barengan sama Kak J. Jadi silakan digunakan kesempatan ini untuk bisa semakin mengenali diri, semakin kita bisa mencintai diri. Ya, oke, boleh dong dituliskan di chat box apa yang dirasain setelah tadi kita aktivitas yang singkat itu dan mungkin barangkali itu jadi trigger ya Kak J ya setelah kelas ini mau dilanjutin gitu. Iya dong, Boleh lanjutin. Lanjutin, cobain selama 40 hari, nanti kasih reward gitu kan buat diri sendiri. Mudah-mudahan jadi ketagihan ya. Ketagihan menulis ya. Kalau kata Kak Siska itu lebih bersyukur atas apa yang ada di ada hari ini katanya gitu ya. Terima kasih ya Kak Siska. Kak Dama ini mau nanya katanya, efek journaling yang pakai aplikasi di handphone dan ditulis langsung pakai tangan di buku itu seperti apa ya menurut research-nya Kak J? Oke, yang jelas beda teman-teman. Tapi hakikatnya sama kita menuangkan ya. Kita menuangkan apa yang kita rasakan lewat sebuah kata. Kalau di handphone tuh kita langsung apa sih namanya? Langsung ada gitu katanya. Tapi kalau kita nulis tangan, itu dia belajar grafologi. Itu beda. Ada garis-garis yang kita bisa lihat. Ada garis-garis, ada huruf-huruf yang kita itu bisa kita evaluasi kalau misalnya kita punya ilmunya. Apalagi misalnya kita mau minta bantuan sama yang profesional gitu ya untuk menganalisa tulisan kita itu. Beda teman-teman. Jadi kita tuh kalau ngetiknya di handphone tuh kita cuma pakai 2 jempol kan. Ya, betul. Nah, kalau misalnya itu kita kayak ada megang pena, terus ada apa ya? Mempengaruhi banget saat kita penekanan pena atau pensil ke Tulisannya ya. kertas itu. Ada mungkin kita sampai apa sih? Sampai kertas tuh kerasa gitu, ada kayak bergelombang karena tulisan kita. Nah, itu sesuai sama apa yang kita rasakan. Mungkin kita juga lagi sedang dalam keadaan tertekan. Mungkin ada kayak kalau tulisan tangan kita bisa lihat nih tulisan kita naik atau malah turun. Itu kan bisa lihat dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari tulisan tangan itu. Karena setiap tulisan tangan itu dia akan menampilkan sesuai sama perasaan kita. Jadi itu juga bisa kita evaluasi kalau misalnya kita mau nulis jurnal lewat buku gitu ya, pakai tangan, pakai pena, selama 1 bulan kita akan lihat tuh mana tulisan yang rapi artinya kita dalam keadaan yang tenang. Kalau tulisannya udah gede-gede gitu kan buru-buru, nah itu berarti kita lagi dalam keadaan yang nggak tenang. Dan itu sebenarnya kalau teman-teman mau powerful banget nulisnya jurnal yang emang pakai buku yang kita emang manual gitu teman-teman. Gitu tadi lah. Dan bahkan itu akan mempengaruhi ingatan apa yang ditulis ya. Oh, bener Kalau banget. Jasara biasanya tuh kan kalau aku nulis catatan contekan-contekan gitu ya, itu ditulis aja tapi secara nggak langsung tuh langsung connect gitu dan itu bisa jadi diingat gitu loh. Ya nggak sih Kak J? Bener nggak? Iya, bener. Jadi beda dengan kita nulis di handphone, laptop, sama yang kita emang nulis di kertas, pakai pena itu beda teman-teman. Rasanya beda. Memang agak pegel ya mungkin ya.
udah lama banget Itu ya jadi nggak nulis olahraga. pakai tangan. Olahraga Iya, hari dong. gini. Kalau kata Kak Dwi itu menambahkan ya, karena ada saraf motorik halus yang ikut bekerja meningkatkan Iya, hormon dopamin bener dengan tulisan banget. Aduh, tangan. dilengkapin sama Teh Dila. Thank you, thank Tuh. you. Ini Kak Dwi yang melengkapi, aku bacain aja. Iya, Makanya iya. menulis dengan tangan itu bisa meningkatkan kinerja otak. Iya, betul sekali ya. Mencerdaskan tuh. Oke. Mungkin kita-kita yang udah mulai online gitu ya, yuk cerdaskan otak dengan cara yang hemat gitu ya. Dengan cara Ada menulis. lagi pertanyaan, Kak J. Ada nggak apa? Lagi pertanyaan. Tulisan dalam bentuk puisi bisa nggak sih Kak J? Karena saya lebih bisa mengungkapkan perasaan dalam bahasa puisi. Saya tuh kayak lebih puitis gitu ya, lebih Masya Allah syairli. banget Duh, ya. syairli apa ya? Syairli. Bisa Jadi nggak sih nanti tuh Kak J? Jadi nanti kalau Mbak Sari marah sama Teh Dila, terus dia akan marahnya dengan yang sangat Hei indah kamu! gitu. Insya Allah luar biasa Itu ya, banget ada emang. penekanan-penekatannya. Tapi itu luar biasa banget sih. Marahnya seorang penulis itu tuh bahkan dia bisa nulis kata-kata yang indah gitu ya. Itu tuh kayak kalian harus mensyukuri itu karena nggak semua orang bisa, bahkan nggak semua orang bisa mengungkapkan loh kemarahannya. Bahkan dengan kata-kata pun nggak bisa. Apalagi ini itu kayaknya udah level. Puisi itu kayak di atas level menulisnya nggak sih Kak J? Iya, bener. Dia butuh kemampuan untuk berima Yes. gitu kan. Jadi itu udah bagus banget kalau misalnya Mbak Sari mau mengungkapkan perasaan lewat puisi. Udah itu nggak perlu diolah-olah lagi jadi gimana-gimana ya. Jadi jangan langsung jadi karya, langsung publis aja deh. Jadi kalau mengungkapkan rasa langsung publis di media sosial gitu ya. Itu udah oke dan keren banget Mbak Sari. Sip. Mudah-mudahan mewakili dan mudah-mudahan karya-karya puisinya ini bisa dipublish dan kita bisa nikmati ya Kak J ya. Pengen lihat Iya, nih. benar-benar nanti. Karya-karya puisinya itu seperti apa yang kayaknya bisa jadi itu relate banget sama banyak orang gitu loh. Thank you. Ada lagi uh, Kak ini nih Mama Bakul ini baru hadir. Oh, baru hadir. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita lagi bahas tulis-menulis yang bisa ngebantu untuk bisa mencintai diri sendiri loh Kak Rizmi ya. Oke, thank you. Ada lagi Kak Osa mau nanya lagi. Saya tuh 5 tahun terakhir sudah kehilangan semangat untuk hidup Kak J. Seperti yang tadi saya bilang, hampir pernah melakukan bunuh diri. Gimana sih Kak, biar saya bisa punya semangat hidup lagi, bisa merasakan yang namanya bahagia lagi, dan gak harus pura-pura bahagia. Silakan Kak J. Ya, gak perlu diletakkan ke orang lain, ke diri sendiri. Jadi dulu pernah ngerasain itu saat mama dan papa meninggal dunia dalam jarak waktu yang sangat dekat banget, dan itu memang hopeless banget ya, sampai dia berdoa, dia pengen mati aja ya Allah, sampai bener banget itu pura-pura bahagia. Jadi di luar tuh jadi orang yang kayak ceria banget, tapi di dalam tuh kita jadi kayak orang gila, kayak orang gila banget gitu di kamar, teriak-teriak why me, tapi itu adalah sebuah proses. Jadi mungkin sebelum Mbak Osa mengumpulkan semangat, Mbak Osa tumpahin dulu aja semuanya. Jadi kan yang bikin kita hopeless itu karena kita nyimpen sampah perasaan yang ada di dalam diri kita tuh banyak banget, akhirnya itu jadi penyakit. Jadi yuk Mbak Osa dibuang dulu aja, sampah-sampah perasaannya dibuang dulu. Kita bersih-bersih lah ya, cleansing ya, bersih-bersih dulu semua rasa-rasa negatif, rasa-rasa sakit itu dibuang dulu aja. Mungkin itu cara yang kayaknya paling bisa dilakukan, bahwa saya bisa sendiri dulu, dibuang dulu semua perasaannya. Kemudian mudah-mudahan nih Tedila yang disuka dari menulis adalah saat kita baca tulisan, kita jadi kayak mikir, oh what the next gitu kan. Terus kalau aku punya perasaan ini, aku mesti gimana gitu. Kita tuh bisa menciptakan problem solving kita sendiri. Tapi step pertama banget, bahwa buang dulu deh sampah perasaannya, apalagi udah 5 tahun. Kebayang Teh Dila produksi rasanya selama 5 tahun sebanyak apa? Dibuang dulu yuk, dibuang dulu, diungkapin dulu. Jadi kalau ada waktu luang, tulis aja semua rasa kesel-keselnya. Jadi gitu, karena dia udah pernah ngerasain dia 7 tahun deh. Akhirnya bisa, baru bener-bener bisa hadir sepenuhnya dengan diriku. Itu dulu aja deh. Gak perlu pura-pura bahagia ya, jadi terima dulu aja, ungkapin dulu aja semua sampahnya yang bawa saya. Semangat, nanti ikut nulis yuk ya, biar bisa ditemenin, kita bareng-bareng.
Bisa juga ini ikut yang event minggu depan, masih ada Aku Berdaya selanjutnya, mudah-mudahan jadi masih berdaya juga. Ya, semangat ya, Mbak Osa ya, peluk Mbak Osa. Jadi keingetan J yang dulu tuh ada di posisi ini, dan Mbak Osa bersyukur banget ada Zoom yang kayak gini, Tedila. Dulu zaman J nggak ada Zoom kayak gini, Tedila, ya ampun. Ya kan? Jadi ini alhamdulillah banget, hal-hal disyukurin aja dulu ya, sama hal-hal kecil yang bisa kita rasain yang dulu mungkin orang lain nggak bisa dapat. Mbak Osa, peluk Mbak Osa ya, semangat. Dinolkan dulu ya Kak J ya, untuk bisa memulai hidup baru dengan semangat yang baru pastinya. Nggak usah semangat. Terima kasih sudah mau berbagi ya. Terus ada lagi pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Sebentar. Bisakah materinya atau mungkin ada template yang bisa dijelaskan sehingga kita bisa mulai setiap harinya tahapan mencintai diri tersebut? Oke. Kak J. Jadi sebelumnya dia mau makasih banget nih sama Mbak Riri ya. Mbak Riri udah ngasih topik self love journal. Jadi akhirnya waktu J bikin materi ini, J bikin draft buku untuk jurnal yang teman-teman bisa nanti nulis di situ. Insya Allah J mau rilis secepat mungkin deh. Jadi dan itu bisa jadi template-nya ya, kalau kebingungan awalnya harus gimana, udah dibantuin sama Kak J dibikinin. Nanti dibikinin ya. Tinggal tulis aja. Yeay. Sabar ya Kakak Siti Jamila, nanti akan launching sesaat lagi ya. Pak Nizar juga ada nih, dengan menulis bisa healing ya. Makanya ada program Writing for Healing. Ya nggak sih Kak J? Yes. Dengan menulis aja itu bisa jadi healing ya. Kalau J bikinnya self healing with writing. Yes. Terus Kak Yulia juga akhirnya mau speak up kalau saya sama Kak, dulu juga hampir kehilangan orang yang saya sayangi karena orang ketiga, tapi alhamdulillah semua dapat terlewati. Sudah 4 tahun yang lalu. Terima kasih sudah mau berbagi kakak-kakak semuanya. Ini ada yang DM nih, Tedila izin baca. Apa tuh? Boleh. Kak J boleh, silakan. Kak, kalau nulis tuh rasanya mau yang bagus-bagus aja. Malu mengakui kalau diri ini lagi marah, semisal pun menulis tentang rasa kesal, selanjutnya kita remas-remas dan buang, dan akhirnya bisa plong. Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau itu untuk memuaskan atau mengekspresikan kita atas rasa marah itu. Tapi kalau kita mau belajar dari rasa marah itu, kita baca dulu tulisannya. Kita baca biar kita sadar benar, kita mindfulness gitu ya. Aku marahnya tuh karena apa? Sebenarnya aku tuh wajar nggak sih marah? Karena rasa marah kan Allah yang ciptakan ya, jadi kita nggak perlu merasa marah. Jadi teman-teman, semua rasa yang Allah ciptakan ke kita itu adalah anugerah, karunia ya. Tinggal kita evaluasi, muhasabah diri, semua rasa yang kita rasakan ini tuh sebenarnya rasanya tuh ada nggak sih yang buat Allah gitu? Ada nggak sih yang memang buat kita makin cinta sama Allah gitu? Apakah semuanya memang urusan duniawi semua? Jangan-jangan rasa marah itu giliran tentang agama kita yang dilecehkan dan yang lain-lain, bahkan kita nggak menggunakan rasa marah itu. Yang kadang ketukar sebenarnya. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa marah itu sebenarnya kan buat itu. Tapi kita malah untuk hal-hal duniawi yang sebenarnya itu nggak nolong kita juga. Tapi mudah-mudahan dengan rasa marah kita terhadap duniawi itu bisa jadi alarm buat kita dan jadi sebuah proses pembelajaran gitu tadi. Cakep. Wah, ini waktu yang sangat singkat banget, tapi ternyata banyak hal-hal yang magical di akhir-akhir ya Kak J. Yes. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa ketemu dan lebih banyak bahas ini ya Kak J ya. Benar. Sebelum diakhiri sesinya Kak J, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir di sini sebagai closing statement-nya dari Kak J, boleh silahkan. Teman-teman layak untuk dicintai, maka cintailah dirimu sebagaimana kamu ingin dicintai sama orang lain. Itu aja Tedila. Oh my God, terima kasih banyak Kak J untuk kata-kata yang memberdayakan di akhir sesi kita di pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih, senyum-senyumnya sudah mulai kelihatan sumringah nih Kak Evi, terima kasih. Dan ini
merupakan sesi terakhir untuk di hari ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di Aku Berdaya series hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikutan dari awal sampai akhir. Dan kayaknya ilmu yang didapatin hari ini akan lebih afdol lagi dan disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi dengan kakak-kakak dan Bapak Ibu semuanya ini menuliskan insight apa aja sih yang didapetin di kelas hari ini di media sosial ya, biar kebermanfaatan kelas kita hari ini tuh bisa dirasain juga sama orang-orang yang menjadi followers di Instagramnya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Dan itu insight yang nanti akan Bapak Ibu share di Instagram ini juga akan ada yang namanya insight terbaik dan nanti pun akan mendapatkan sesuatu ya dari Mbak Nila Nugroho ya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman kira-kira apa sih insight yang didapetin di kelas hari ini tuh boleh banget untuk bisa di-sharingkan via feed Instagram di postingannya, dan jangan lupa untuk dikasih hashtag tempat Trainers Guild dan hashtag Aku Berdaya, dan juga di tag Instagramnya di @tempat Trainers Guild dan juga @gerakan Aku Berdaya. Di setiap minggunya ini nanti kita akan umumkan siapa yang menjadi insight terbaik dan akan mendapatkan giveaway dari Mbak Nila Nugroho ya. Terima kasih Kak J untuk kebersamaannya hari ini. Bermanfaat banget, dan sebelum akan di-spill apa saja yang akan jadi bahasan untuk di minggu depan, mau ngumumin dulu untuk pemenang insight di tanggal 29 Januari 2023 kemarin, sesinya Kak Eljo dengan topiknya Identifying Your Value, dan yang menjadi pemenang dengan insight terbaik di sesi minggu lalu, selamat untuk kakak @asri1972. Yeay, mudah-mudahan Asri ada di sini ya. Kalau Kak Asri ada di sini, mohon berkenan untuk bisa mend-DM ke @gerakan Aku Berdaya untuk bisa mengkonfirmasi ya. Selamat untuk Kak Asri sebagai pemenang, dan untuk insight terbaik di sesinya Kak J hari ini itu akan diumumkan di pertemuan minggu depan. Dan pertemuan minggu depan itu akan ketemuan sama Dr. Riri yang akan ngebahas tentang happiness, productivity. Kok salah ya? salah pemirsa. Beliau itu adalah happiness productivity trainer ya, dan akan ngebahas tentang self love respond for happiness. Coba, ini relate banget apa yang tadi sempat dibahas sama Kak J. Step selanjutnya bisa ketemuan sama Dr. Riri di minggu depan di hari yang sama, di hari Minggu jam 10 sampai dengan 11.30 ya. Kalau begitu, sebelum kita tutup untuk kelas hari ini, kita akan foto bersama dulu sebagai documentation ya. Jadi silakan Bapak Ibu dan teman-teman boleh dibuka kameranya, tampilkan wajah sumringahnya hari ini yang tadi sudah mengeluarkan isi hati, dan self love-nya boleh kita perlihatkan ya, boleh kita tampilkan hari ini ya. Oke, kalau begitu, yes, dengan 61 partisipan sampai dengan siang hari ini, terima kasih banyak. Pak Nizar paling ganteng sepertinya ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai fotonya guys. Oke, ready? 1, 2, ditahan dulu, tahan dulu. Sip. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara Aku Berdaya hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kak J itu bermanfaat dan berdampak. Kalau misalnya ini gatel pengen dilanjut tulisnya, boleh banget. Gaskeun ya. Boleh juga hasilnya mau diliatin ke Kak J. Kak J, aku sudah melanjutkan nulisnya hari ini. Boleh banget ya Kak J ya, di-share di Instagramnya Kak J @jeluvina. Betul? Betul. Jangan lupa ikutan insight-nya ya teman-teman ya. Iya dong, ya biar kebermanfaatannya juga dirasakan sama sekeliling kita. Ya, kalau begitu, kami dari Aku Berdaya untuk diri, dan terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan, ketemuan sama Dr. Riri untuk ngebahas self love response for happiness. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, sampai ketemu lagi dari kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah join sampai akhir. Keren banget. Terima kasih. Barakallah.